Setelah definisi bilangan berpangkat, kita lanjutkan mengenai sifat-sifat bilangan berpangkat. Sifat-sifat dalam bilangan berpangkat itu terbagi menjadi 9. Nah, silahkan perhatikan tabel berikut. Tapi, kalau dengan ibu akan menjelaskan satu persatu sifatnya. Yang pertama, sifat A pangkat M dikali A pangkat N sama dengan A pangkat M tambah N. Dengan catatan absisnya atau bilangan pokoknya harus sama. Apabila bilangan pokok tidak sama, maka dia tidak bisa menggunakan sifat pertama. Contoh, 4 pangkat 2 dikali 4 pangkat 2. Ingat ya, tanda di tengah ini harus tanda kali. Kalau bukan tanda kali berarti tidak bisa menggunakan sifat pertama. Sifat ini kita lihat, angka pokoknya sudah sama-sama 4. Maka kita tinggal tulis saja 1 kali angka pokok, yaitu 4. Kemudian ambil pangkatnya, kita jumlah 2 tambah 2 sama dengan absis tetap, pangkatnya kita tambah 2 tambah 2 sama dengan 4. Maka hasilnya adalah 4 pangkat 4. Soal kedua, 3 pangkat negatif 2 dikali 3 pangkat 5. Angka pokok sudah sama, maka hanya tinggal kita tulis 1 angka pokok. Sekarang kita menghitung bagian pangkatnya. Depan negatif kita tulis negatif 2. Pada sifat tadi, apabila angka pokok sama, pangkatnya tinggal dijumlahkan. Maka negatif 2 ditambah 5. Ya, sama dengan angka pokok tulis atau absisnya. Kemudian pangkatnya perhatikan. Min 2 plus 5. Artinya hutang 2 dibayar 5. Yaitu Juanda hutang 2.000 di warung, kemudian dibayari besok harinya 5.000 dengan Juanda. Maka masih hutang atau kembalian? Ya benar, kembali 3. Maka hasilnya adalah 3 pangkat 3. Soal selanjutnya, 7 pangkat negatif 13 dikali 7 pangkat negatif 5. Angka pokok sudah sama, kita tulis kembali 7. Sekarang kita menghitung bagian pangkatnya. Perhatikan, negatif 13. Karena ini perkalian, pangkatnya dijumlah, ditambah negatif 5. Buka kurung, negatif 5. Tutup kurung sama dengan tetap 7, ambil negatif 13, tulis kembali. Kemudian apabila ada 2 tanda bersebelahan, itu harus kita kalikan hanya menjadi 1 tanda. Positif kali negatif akan menghasilkan negatif 5. Maka hasil akhirnya adalah absis tetap 7, atasnya negatif 13, negatif 5. Juanda pertama hutang 13, besoknya hutang lagi 5. Maka hutangnya Juanda semakin banyak, yaitu menjadi negatif 18. Ibu ingatkan kembali untuk perkalian tanda. Positif kali positif akan menghasilkan positif. Negatif kali negatif akan menghasilkan positif. Positif kali negatif akan menghasilkan negatif. Negatif kali positif akan menghasilkan negatif. Ini yang harus diingat selalu ya. Soal selanjutnya, 3 pangkat 7 dikali 2 pangkat 5. Apakah bisa menggunakan sifat pertama? Ya benar, tidak bisa. Mengapa? Karena absisnya berbeda. Yang depan 3 pangkat 7, yang belakang 2 pangkat 5. Absisnya 3 dan 2 berbeda. Maka tidak bisa kita kerjakan sesuai dengan sifat pertama. Tidak bisa. Terus, soal selanjutnya. Ini bukan menghasilkan, tapi kebalikannya. tertulis perkalian, kita disuruh merubah ke dalam bilangan berpangkat.
T kali T kali T. Tulis dulu T-nya, kita hitung T-nya berapa kali. 1, 2, 3. Maka berubah jadi T pangkat 3. Dikali, lihat angka pokoknya adalah 2. Berapa kali? 1, 2, 3, 4. Jadinya 2 pangkat 4. Atau bisa kita tulis menjadi 2 pangkat 4 T pangkat 3. Soal selanjutnya, 5 tambah 2 kali 5 pangkat 3. Ada proses penghitungan campuran. Di matematika itu ada namanya kukabataku. Kurung kali bagi tambah kurang. Posisi penghitungan pada operasi campuran tertinggi adalah kurung, kedua adalah kali. Di sini ada kali dan ada penjumlahan, maka yang kita kerjakan terlebih dahulu adalah yang perkalian. 5 ditambah 2 dikali 5 pangkat 3. 5-nya 3 kali, 5 kali 5 kali 5. Sama dengan 5 ditambah 2 kali 5 kali 5, 25. 25 kali 5 adalah 125. Kita kerjakan dulu yang perkalian ini. 2 kali 125 adalah 250. Maka 5 ditambah 250 akan menghasilkan 255. Soal selanjutnya, Y pangkat 3 dikali Y pangkat 7. Karena absisnya sama, langsung saja kita main pada pangkat, yaitu Y 3 ditambah 7. Maka hasilnya adalah Y pangkat 10. Soal selanjutnya, A kali 2Y pangkat 3 kali A pangkat 2 kali Y pangkat 4. Pengerjaan soal ini kita melakukan sistem pengelompokan. Kumpulkan yang sama-sama absisnya, yaitu nih A pangkat 2 sama dengan A. A aja itu artinya adalah A pangkat 1. Maka bisa kita jumlahkan A pangkat 1 kali A pangkat 2. Artinya A pangkat 1 ditambah 2 dikali Y-nya berteman. Nih 2Y pangkat 3 ditambah 4. Maka hasilnya adalah A pangkat 2 kali 2Y pangkat 7. Maka hasilnya adalah A pangkat 2 dikali 2Y pangkat 7. Atau bisa kita tulis sebagai 2Y pangkat 7 A pangkat 2. Soal terakhir, 0,2 pangkat 5 dikali 0,2 pangkat 3. Jangan bingung kalau bertemu dengan bilangan desimal atau bilangan berkoma. Intinya, mau koma, mau pecahan, mau variabel, mau angka, selama absisnya atau angka bawahnya sama, kita hanya cukup menuliskan satu kali. 0,2 karena sama, cukup tulis satu kali, kemudian pangkatnya tinggal kita jumlah. 5 tambah 3 sama dengan hasilnya adalah 0,2 pangkat 5 tambah 3 adalah 8. Ya, kalau ada yang ditanyakan ditunggu.